Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra, NIM 19040564035. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kritis yang salah satunya dikemukakan oleh Douglas Kellner mengenai kritiknya terhadap industri kebudayaan. Secara umum, teori kritis merupakan produk dari sekelompok neo-Marxis Jerman yang merasa tidak puas dengan kondisi teori Marxian yang mengarah kepada determinisme ekonomi. Institut Penelitian Sosial, sebuah organisasi yang diasosiasikan dengan teori kritis, dibentuk di Frankfurt, Jerman. Dan dari sini, teori kritis sebagian besar merupakan kritik atas berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual. Namun tujuannya adalah mengungkapkan hakikat dan sifat masyarakat secara lebih akurat. Para teoritis kritis mengarahkan kritik-kritik yang signifikan kepada apa yang mereka sebut salah satunya dengan industri kebudayaan. Dalam hal ini, sebagai contohnya jaringan-jaringan di televisi yang menjadi struktur-struktur yang dirasionalisasikan dan dibirokratisi sehingga dapat mengendalikan kebudayaan modern. Minat para teoritis kritis terhadap industri kebudayaan mencerminkan perhatian mereka pada konsep Marxian mengenai superstruktur ketimbang kepada dasar ekonomi. Kebudayaan industri menghasilkan apa yang disebut secara konvensional sebagai kebudayaan massa, yang didefinisikan sebagai kebudayaan palsu yang diberhalakan karena digambarkan sebagai kebudayaan yang telah diatur sehingga tidak adanya spontanitas dan terifikasi serta palsu daripada sesuatu yang real. Terdapat dua hal yang menjadi sorotan para pemikir kritis tentang industri ini. Pertama, keprihatinan mereka tentang kepalsuan. Mereka menganggap industri kebudayaan sebagai sekumpulan ide yang sudah terpaket yang dihasilkan secara massal dan disemaikan kepada massa melalui media. Kedua, para teoritis kritis ini merasa terganggu dengan efek kebudayaan massa yang menenangkan, menindas, dan membingungkan pada rakyat. Pada tahun 1990, Douglas Kellner telah menawarkan secara sadar diri suatu teori kritis terhadap televisi. Dia melandaskan karyanya dengan keprihatinannya terhadap budaya, dan dengan menggunakan aliran Frankfurt, Kellner mendekat kepada tradisi-tradisi Marxian lainnya untuk menyajikan suatu konsepsi yang lebih utuh mengenai industri televisi. Dalam bukunya Televisi and the Crisis of Democracy, Kellner mengkritisi industri televisi karena mengabaikan analisis yang rinci atas ekonomi polotos dan media, mengkonseptualisasikan kebudayaan massa hanya sebagai alat ideologi kapitalis saja. Oleh karena itu, selain melihat televisi sebagai bagian dari industri kebudayaan, Kellner mengkaitkannya baik dengan kapitalisme korporasi maupun dengan sistem politis. Lebih lanjutnya, karena tidak melihat televisi sebagai monolitik atau juga dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan korporasi koheren, tetapi tepatnya sebagai media massa yang sangat berkonflik, tempat di mana kekuatan-kekuatan ekonomis, politis, sosial, dan budaya yang saling berpotongan. Oleh karena itu, sementara bekerja di dalam tradisi teori kritis, Kellner menolak pandangan bahwa kapitalisme adalah suatu dunia yang diatur secara total. Namun demikian juga, Kellner melihat televisi sebagai suatu ancaman bagi demokratis, individualitas, dan kebebasan dalam memberikan saran-saran. Dalam hal ini, kita dapat lihat sebagai bentuk nyata dari kritis Kellner bahwa media televisi selain terkait dengan industri kebudayaan juga menghubungkan dengan kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Contohnya adalah dalam hal kekuatan ekonomi ini kita dapat melihat hubungan kapitalisme dan imperialisme budaya dengan adanya penyebarluasan kapitalisme dengan ditampilkannya sebuah budaya konsumerisme, sehingga lahirlah budaya dan semangat baru yaitu konsumerisme. Perilaku dan sikap konsumeritis ini berkaitan dengan peran media televisi dalam pengaruhnya kepada masyarakat. Gambaran iklan di televisi mengenai tagline seperti misalnya Indonesia mengarah pada modernisme, kemajuan, peradaban, hingga Indonesia 5.0 dan sebagaimana konsep lainnya diusung oleh pihak kapitalis menjadi hal yang ditanamkan dalam pikiran banyak orang sehingga membuat kita tanpa sadar menjadi masyarakat yang konsumerisme.
dengan adanya iklan tersebut. Gambaran lainnya bahwa adanya kepentingan politik dalam media televisi dapat kita lihat pada masa pemilihan umum, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kita bisa melihat di tiap-tiap saluran TV yang berbeda, mereka memiliki hasil quick count yang berbeda-beda juga. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan kekuatan ekonomi dan politik dalam industri televisi di luar itu nyata adanya di luar keterkaitannya dengan industri kebudayaan. Sekian penjelasan saya mengenai teori kritis yang dikemukakan oleh Douglas Kellner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.